Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini pertemuan kedua kajian kitab Falsafah Al-Ula ya, Al-Falsafah Al-Ula karya Al-Kindi. Kita masih melanjutkan yang kemarin, di mana di pembahasan kali ini tentang illah ya, atau sebab. Makanya temanya kausalitas ya, sebab akibat. Sebelum kita membahas tentang tema tersebut, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Semoga ilmu kita senantiasa bermanfaat dan kita hadiahkan Fatihah tersebut untuk mu'allif kitab ini, yaitu Al-Kindi, juga Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah selaku muhakkiknya, juga untuk guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, seluruh orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'allif kutubi alladzi ta'allamna, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, yang baca. Ya dah. Ya. Ya sudah, langsung saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 101 ya, yang wali'anna. Li'anna kulla illatin, karena semua sebab. Ya. Kira yang kemarin sudah. Yang atasnya. Imma antakuna unsuron. Kadang sebab itu berbentuk elemen, ya, unsur. Wa imma surotan. Kadang sebab itu berbentuk forma, ya, form. Surah ini bentuk atau form. Wa imma fa'ilatan. Atau sebab itu berupa pelaku. Akni, yang saya maksud, ma, sesuatu, minhu, dari ma, mabda'ul harokah, permulaan gerakan. Sesuatu yang darinya pergerakan itu muncul, itu fa'il. Wa imma mutammimatan, atau sebab itu berupa penyempurnaan. Akni, yang saya maksud, ma, sesuatu, min ajlihi, karena ma, karena syai'u, sesuatu ada, penyebab bagi keberadaan sesuatu yang lain, ya, atau tujuan bagi keberadaan sesuatu yang lain. Nah, ini sebenarnya pernah kita bahas di pertemuan kajian-kajian kitab yang lain. Jadi sebab, ya, ini kan kita bahas kausalitas. Sebab, ya, itu ada 4. Ini versi Aristotelian sebenarnya. Ya. Pertama adalah sebab material. Ya, kita sebutnya sebab material. Kita sudah pernah bahas ini ya. Atau dalam hal ini ilah berbentuk unsur, ya, unsur atau elemen sesuatu. Sesuatu itu unsurnya dari apa? Nah, itu penyebab bagi keberadaan sesuatu. Contoh yang sering saya sebutkan ya, meja ini unsurnya adalah dari kayu misalnya ya. Taplak ini dari dari kain, atau kainnya itu dari kapas misalnya ya, semacam itu, elemen ya. Yang kedua adalah sebab yang kedua adalah surah atau forma ya. Forma, surah ya, bentuk.
Kalau ini unsur. Atau kalau bahasa Arab selanjutnya ini yang pertama ini adalah madah, ya, materi, ya, material. Kalau ini form, bentuknya apa? Ya. Tadi misalnya kayu kita bentuk menjadi meja, berarti sebab formalnya adalah kemejaan. Ya. Jadi tadi ini kain kita buat menjadi sajadah, ya kan? Jadi bentuk sajadah itu adalah penyebab formal bagi keberadaan sajadah ini. Yang ketiga adalah tadi apa? Fa'ilah, ya. Fa'ilah, ya, sebab pelaku, ya. Pelaku. Ma minhu mabda'ul harokah, sesuatu yang darinya gerakan bermula, ya, penggerak, ya, ini pelaku atau penggerak. Di istilah Aristotelian ini disebut sebagai sebab efisien, ya, ya, material formal efisien. Ini yang ketiga. Dalam hal ini kalau contohnya adalah meja, maka tukang kayulah itu sebab efisien atau sebab fa'ilah, fa'ilah bagi meja ini. Yang keempat adalah mutammimah, ya tadi, ya. Mutammimatun, ya. Penyempurna atau sesuatu yang karena sesuatu itu sesuatu menjadi ada, ya. Artinya tujuan, ya. Ini penyempurna, maksudnya adalah tujuan. Tujuan. Telos, ya. Bukan tales, ya. Telos itu teleologi, ya. Artinya tujuan. Ini teleologi. Jadi ini sebab final. Kalau di Aristotelian disebut sebagai sebab final. Tujuan lah. Misalnya dalam halnya adalah meja, berarti sebab finalnya adalah untuk menulis, misalnya, untuk membaca, untuk mengajar, saya gitu, ya, dan seterusnya, untuk minum kopi dan seterusnya. Nah, tadi final, ada 4. Ini Al-Kindi membahas tentang illah ini merujuk kepada Aristoteles, ya. Tapi nanti ada hal yang menarik di sini. Wal matalibul ilmiyatu arba'atun, ya. Objek pencarian ilmiah itu ada 4, ya. Ilmu pengetahuan itu mengkaji hal ihwal, objek utamanya ada 4. Objek utama ilmu pengetahuan itu ada 4, ya. Atau nanti terkait dalam hal ini pertanyaan utama ilmu pengetahuan itu ada 4, ya. Kama haddadna fi ghairi maudu'in min aqawilina al-falsafiyah. Kama haddadna, sebagaimana telah kami definisikan, kami tentukan, fi ghairi maudu'in, di lebih dari satu tempat, min aqawilina, dari pernyataan-pernyataan kami al-falsafiyah yang bersifat filosofis, ya. Al-Kindi sering membahas tentang matolib al-ilmiah al-arba ini, objek ilmiah. Imma hal, ya. Pertanyaan ilmiah yang pertama adalah hal. Apakah, ya. Nanti saja. Wa imma ma. Pertanyaan yang kedua apa, ya. Wa imma ayu, which, ya, kalau bahasa Inggrisnya which, seperti apa. Wa imma lima, atau lima itu mengapa, ya. Jadi pertanyaan ilmiah versi Al-Kindi ada 4. Apakah, ini ada catatan kaki di sini, apakah itu yang ditanyakan adalah hal yujad am ya'dim, apakah sesuatu itu ada atau tidak ada, ya.
Kalau ma ini apa? Kalau sesuatu itu ada, apa itu? Ya, kan? Sesuatu itu ada atau tidak ada? Kalau sesuatu itu ada, apa dia? Ya. Kemudian ayu, semacam apa dia? Kalau tadi apa, nanti ada penjelasan. Ma itu nanti untuk apa? Ayu itu semacam apa dia? Baru 5, mengapa dia ada? Jadi itu. Apakah sesuatu itu ada atau tidak ada? Kemudian apa sesuatu tadi? Semacam apa sesuatu tadi? Lebih mendalam lagi ayun itu. Kemudian baru 5, mengapa sesuatu itu ada? Ya. Wa amma hal, adapun hal, pertanyaan apakah? Fa innaha, sungguhnya pertanyaan itu, fa innaha bahitatun anil inniyati faqat. Mengkaji tentang eksistensi saja. Ya, pertanyaan hal, inniyah itu artinya wujud ya. Oke, ini saya hapus. Tadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah hal. Tadi yang mana, Mas? Oh, ini. Ya, 4 pertanyaan. Yang pertama adalah hal. Ya. Apakah? Apakah sesuatu ada? Ini apakah ya kita? Apakah? Ini yang dipertanyakan adalah tentang eksistensi. Ya, yang tadi saya bilang. Apakah sesuatu itu ada atau tidak ada? Contohnya apa? Kemarin tuh ada saya itu miner cryptocurrency. Ya, Mas Raffi udah mau ngeliat juga teman alat saya. Ada yang nanya itu, emang kripto itu apa? Emangnya ada itu? Bitcoin, Ethereum, ya kan? Saya menambang Ethereum. Tapi ini tanggal 15 September, besok ini sudah nggak bisa ditambang lagi. Agak galau juga saya ini. Mau nambang apa lagi gitu. Pilihan lanjutannya adalah Ethereum klasik, ETC. Tapi harganya lebih murah. Dia agak galau juga ini. Nambang, ada yang bertanya, kenapa tidak menambang Bitcoin itu? Bitcoin itu paling tinggi. Kalau gini lah, ibaratnya gini. Kalau kita ibaratkan koin itu seperti perempuan ya. Kalau perempuan itu cantik, sempurna, kira-kira yang menginginkan banyak nggak? Kalau menginginkan banyak, effort kita berat tidak? Berat, maka kemungkinan dapatnya berat juga. Nah, jadi nyari yang nggak terlalu sulit-sulit amat. Maka Ethereum dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita mau nambang Bitcoin itu berat. Sekarang itu berat. Ethereum saja udah berat. Nah tadi, pertanyaan yang muncul adalah, misalnya tadi, apakah Bitcoin misalnya itu, cryptocurrency itu ada? Ada, jawabannya ada, ya kan? Buktinya, misalnya kalian punya walletnya apa, misalnya Indodex, kalian tahu nggak ini? Saya ngomong kayak gini, kalian paham nggak ini? Ada Indodex, gitu ya. Yang terkenal di Indonesia adalah Indodax ya. Oke, karena bisa ada tuh. Ya. Kemudian tadinya istri saya juga nggak percaya itu. Cryptocurrency itu apa ya gitu kan. Tapi kemudian giliran saya mining udah dapat duit dan lumayan, saya kira no, untukmu gitu kan. Kalau nggak percaya dengan cryptocurrency, uangnya kok ambil lagi. Dan dapatnya lumayan, lumayan dapat ya. Berat-beratnya aja 4 juta ya kan. Pas lagi jaya-jayanya itu satu mesin bisa 8 juta sebulan. Cuman bayar listriknya ampun-ampunan juga Mas. Bayar listriknya itu saya sebulan bisa 2,5 juta listrik doang ya. Makanya kemarin saya nanyain di sini, ini pesantren bayar listrik berapa? 300.000 kan. Saya satu rumah bisa 2,5 juta listrik doang gitu. Karena ada mesin tadi. Apa tadi? Apakah ada ketika kemudian koin itu jadi uang dan diterima baru oh ya ada
Percaya itu. Ya kan? Padahal bentuknya angka-angka doang, Mas. Angka-angka saja. Kemudian kalau kalian melihat ininya ya di apa namanya di komputernya itu cuma kayak gini-gini gitu-gitu doang. Kayak defragmentation, kalian tahu kan? Nah, model kayak gitu. Nggak jelas lah sebenarnya, itu nggak jelas. Tapi intinya itu ada. Nah, pertanyaan kedua adalah apa itu? Nah, pertanyaan gitu. Ini apa tadi? Maaf. Wa amma kullu inniyatin. Ya. Adapun setiap wujud eksistensi ya. Laha jinsun. Ya. Mempunyai jenis. Fa inna pertanyaan apa itu tabhatsu an jinsya, mengkaji tentang jenis. Ini membahas tentang jenis. Sejenis apa itu misalnya tadi Ethereum ya. Saya memining Ethereum. Ethereum itu sejenis apa? Dia sejenis cryptocurrency, ya kan? Jenis yang terdekatnya adalah cryptocurrency. Berarti dia ketemu. Nah, ketiga. Ini saya kalau ke dalam-dalam sebenarnya nggak begitu paham juga cryptocurrency itu apa. Wa ayun tabhasu an fasliha. Pertanyaan ayun kurang nyata ini, Mas. Ini. Oh ya. Ayu ya, mahal. Ayu which ini ya, semacam apa ya? Itu membahas tentang apa tadi? Fasal ya. Ayun itu tabhasu an fasliha. Fasal itu diferensia. Bahasa logikanya diferensia atau faktor pembeda ya. Faktor pembeda antara sesuatu dengan yang sejenisnya. Contoh paling sederhana inilah manusia, kalau misalnya ayu misalnya sejenis apa manusia? Manusia itu sejenis binatang. Tapi kemudian semacam apa dia? Apa yang membedakan manusia dibandingkan binatang yang lain? Maka muncul pemikiran saya kira. Akil ya, hayawan natik ya kan. Binatang yang berguna. Jadi ini sisi pembedanya. Kalau kalian nanyain kemudian apa bedanya Ethereum dengan Bitcoin, saya agak bingung juga itu sebenarnya. Karena itu akan membahas blockchain. Ya, wah nggak lalu repot lah itu. Itu ilmunya rempong juga. Saya juga harus belajar. Intinya saya bisa nambang dan menghasilkan udah cukup. Gitu. Mungkin faktor pembedanya minimal bagi saya yang pelaku tapi juga agak awam. Minimal saya katakan Ethereum harganya itu di bawah Bitcoin, tapi lebih mudah untuk ditambang gitu. Bitcoin itu sekarang udah agak murah dalam tanda kutip. Satu Bitcoin sekarang itu kurang lebih 300 juta. Udah agak turun 200 sekian. Sempat harganya satu Bitcoin itu 800 juta satu, Mas. Luar biasa. Sekarang 300. Jadi 500 itu hilang loh. Selama setahun ini. Ethereum sekarang itu harganya kurang lebih 24-25 juta. Jadi tadi antara 300 sama 25 lah. Agak jauh ya. Tapi Ethereum itu nomor 2 dibandingkan Bitcoin dalam hal harga dan lebih mudah untuk ditambang. Minimal yang saya ketahui itu aja ya. Lebih dalam-dalam lagi juga kalian pusing nanti. Sayanya lebih pusing jelasinnya. Oke. Wa ayun jami'an. Pertanyaan apa dan ayun secara bersama-sama tabhatsani an-nau'iha, membahas tentang genrenya ya. Apa dan semacam apa ini nanti ini masuk kepada genre ya. Ya. Tapi yang paling utama, yang paling penting dua ini.
kayak tadi ya, definisi secara logis itu yang dicari adalah jenis terdekat sesuatu dan faktor pembeda sesuatu itu dibandingkan yang sejenis. Selalu itu. Misalnya kucing ya. Kucing adalah binatang, sejenis binatang. Apa yang bedakan kucing dengan yang lainnya? Mengeong mungkin ya. Ya kan hanya kucing kan yang mengeong ya. Oke lah, taruhlah gitulah yang gampangnya ya. Ya, gitulah. Yang utama dicari adalah sisi pembeda dan sejenisnya. Now ini nggak begitu penting ya. Oke, 5. Pertanyaan 5. Ya, 5. Mengapa? Tapi ini mengapa jadinya untuk apa ya? Walima an illatiha at-tamamiyah. Walima tabhatuan maksudnya. Pertanyaan mengapa itu membahas tentang an illatiha at-tamamiyah, sebab penyempurna ya, sebab final ya. Idhiya karena 5 bahithatun an illatil mutlaqah, membahas tentang sebab yang absolut ya. Ini tentang tujuan ya, tujuan. Berarti ini kait dengan yang tadi ya. Ini artinya eksistensi ini nanti tentang unsur ini ya. Ini unsur, ini ada forma. Nah, ini nanti forma ini. Nanti forma. Kita lanjutin aja. Ya. Wa bayyinun, maka jelas anna bahwa kita mata ahadna bi'ilmi unsuriha, ketika kita menguasai ya, ahadna ihatoh itu artinya menguasai ya, menguasai ilmu. Bi'ilmi unsuriha, menguasai ilmu unsur sesuatu, faqad ahadna bi'ilmi jinsiha, maka kita telah mengetahui jenisnya. Nah, tadi kan kita di awal sudah membahas soal apa? Material, formal, efisien, dan final. Nah, ketika kita membahas jenis, ini sebenarnya kita sedang membahas tentang unsur. Ya, ini terkait dengan materi. Ya, oke. Wa mata ahadna bi'ilmi suratiha, kapanpun kita menguasai ilmu tentang formanya, faqad ahadna bi'ilmi nau'iha, maka kita telah menguasai genrenya. Genre ini sama dengan forma. Ya. Tadi material, formal. Nah, nau ini kan mencakup keduanya. Artinya pertanyaan tentang formal, kita untuk mengetahui sebab formal, pertanyaan kita adalah pertanyaan kita adalah ayun berarti ya. Sebentar, oke. Masih genre ya. Genre ini nanti ma dan ayun ini gabung ya. Tapi unsur utamanya dari material, utamanya berarti di ayu ini ya. Ayu ini formal ya. Pertanyaan utamanya. Wa fi ilmin nau'i ilmul fasl ya. Pada ilmu tentang nau, tentang genre, ada ilmu tentang diferensia di sini ya. Berarti di sini forma itu di ayun. Jenis ma ini pertanyaan untuk material, ayun ini di formal. Yang atas yang nggak dibahas ini. Faida ahadna bi'ilmi unsuriha, apabila kita menguasai ilmu tentang unsur sesuatu, wa suratiha dan formanya, wa illatiha at-tamamiyah dan sebab finalnya, faqad ahadna bi'ilmi haddiha, maka kita telah menguasai definisinya ya. Kalau 3 hal ini jarang dibahas ini nggak dibahas ya. Ini
Berarti kalau ini material, Mas kok nggak nyata ini, Mas? Ini material, ini formal, ini final berarti ya. Final. Kalau kita menguasai ini, menguasai tiga hal ini, berarti ini, ya, maka kita sudah mengetahui definisi. Ya. Wa kullu mahdudin, setiap hal yang didefinisikan, fahaqiqatuhu, maka bermula hakikatnya, hakikat sesuatu yang didefinisikan itu fi haddihi, di dalam definisi. Ketika kita mengetahui definisi sesuatu, kita mengetahui hakikat. Nah, ini pertanyaan yang tempo hari kita bahas. Hakikat itu apa? Ini jawabannya. Hakikat berarti, mengetahui hakikat itu berarti kita mengetahui definisi sesuatu. Definisi sesuatu itu apa? Utamanya adalah kita mengetahui jenis terdekat dan diferensial. Tapi lebih daripada itu, kita mengetahui tujuan dari sesuatu yang dianggap ada itu. Kalau kita mengetahui sebab material sesuatu, sebab formal sesuatu, dan sebab finalnya, maka kita bisa mendefinisikan sesuatu secara sempurna. Dan ketika kita bisa mendefinisikan sesuatu secara sempurna, berarti kita mengetahui hakikatnya. Tadi kalau ditanyain semacam apa Ethereum, mengapa ada Ethereum, mengapa ada cryptocurrency, kalian tahu nggak? Itu alasannya adalah semacam pemberontakan terhadap keuangan global. Uang yang kita gunakan sehari-hari untuk jual beli itu disebut dengan fiat money, uang fiat. Uang fiat itu nggak demokratis. Kenapa nggak demokratis? Karena uang fiat itu ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral itu tiap negara ada bank sentral, ya. Kayak di Indonesia adalah BI, ya kan? Contoh Federal Reserve kalau di Amerika itu bisa jadi mereka menciptakan uang sendiri tuh, ya kan? Federal Reserve itu Amerika itu kan ketika perang Vietnam mereka menciptakan tadinya gini. Dulu uang itu gini. Alat tukar sebelum awal, kalian tahu nggak, awal alat tukar pertama itu kan kerang. Ya, uang pertama itu kerang. Jadi kalau kalian punya kerang banyak itu, dan hidupnya zaman dulu dalam Venesia itu, kalian kaya raya, Mas. Jadi yang kaya orang pelabuhan, orang-orang pesisir pantai. Barter, awalnya barter. Barter kan repot ya, karena misalnya begini, Mas Raffi butuh rokok, ya kan? Misalnya gini, Mas Raffi punya rokok, saya nggak butuh rokok. Tapi saya butuh, misalnya gimana ya, saya punya buku, Mas Raffi punya rokok, ya gitu kan. Mas Raffi butuh buku saya, tapi kemudian saya nggak butuh rokok, kan nggak bisa barter, ya kan. Maka solusinya apa? Kenapa ada uang kan gitu. Nah, kita perlukan sesuatu hal, yang mana sesuatu hal ini punya nilai yang bisa untuk tidak hanya untuk beli ini aja, bisa beli apa aja, kan itu kan. Nah, saya tadi, Mas Raffi butuh buku ini, tapi kemudian kan harus ada alat tukar kan. Mas Raffi punyanya rokok, saya nggak butuh rokok, tapi punya uang, alat tukar lah. Alat tukarnya dulu adalah awalnya apa? Kerang. Ya udah, nukernya pakai kerang tadi. Ya, makasih. Ya. Pakai kerang, ya kan? Kerang, kemudian peningkatan selanjutnya kan emas, ya kan? Emas dan perak, dirham dan dinar. Tapi kan repot ya. Awalnya enak gitu ya. Cuman kalau kita kaya raya, kemudian dirampok habis-habisan itu ya. Pindah rumah gitu, kalian pindah kos-kosan itu kan repot betul ya. Kemungkinan dirampoknya tinggi ya kan. Kemungkinan dirampoknya tinggi karena ketahuan betul ya.
Nah, maka kemudian digantilah dengan apa namanya, uang kertas. Kemudian uang kertas itu apa namanya, ada nilainya. Nah, awalnya uang kertas itu disesuaikan dengan cadangan emas yang dimiliki. Misalnya punya emasnya sekian, apa misalnya sekian ton, misalnya gitu ya. Satu negara punya sekian ton emas, maka kemudian itu dicetaklah uang yang senilai dengan emas yang dimiliki oleh negara itu, baru biar tidak terjadi inflasi. Pencetakan uang mulai kacau balau itu ketika perang Amerika Vietnam, kan butuh uang banyak kan. Nah, itu kemudian sekarang kan dunia basic keuangannya kan bukan dari emas, benar nggak? Tapi dari dolar. Coba misalnya gini, kita mau beli pesawat Sukhoi misalnya dari Rusia, itu kan selama ini kita belinya dengan apa namanya, dengan dolar, tidak dengan rubel. Kan mereka padahal uangnya kan rubel, kita pakai rupiah. Nah, kita pakai rupiah dong, nggak bisa. Tapi pakainya apa namanya, dolar. Begitu juga kita mau beli apa misalnya mobil, motor Honda gitu kan dari Jepang, itu juga harus menggunakan uang apa namanya, dolar. Tapi akhir-akhir ini Cina pengennya langsung kan ya, yuan gitu kan, kita transaksi yuan langsung, nggak usah pakai ini muter gitu, apa bikin Amerika kaya kan kayak gitu kan. Kan kalau muter kayak gitu kan kaya dia, nggak ngapa-ngapain tapi uangnya diambil, dibeli kan, jadi ini ya. Nah, padahal tadi uang Amerika itu bisa berlipat-lipat sedemikian rupa, suka-sukanya bank sentral. Cryptocurrency itu dibuat dengan kayak sepakatan orang sedunia, ini harganya berapa, naik turunnya gitu. Tapi ya sangat demokratis, cuma naik turunnya wow akbar karena tidak ada yang memantau macam itu. Bagi orang yang suka spekulasi indah juga, tapi kalau yang enggak jangan. Kalau saya tadinya spekulan, tapi kemudian sekarang main aman lah. Kalau dulu saya seumuran kalian ini, saya belajar di Bursa Efek, saya kerja di Bursa Efek, jadi saya main saham itu dari tahun 2000 berapa ya, 2004, kalian masih SD kali ya. Saya udah main saham itu. Tapi kemudian sekarang main saham masih, cuman tadi cryptocurrency-nya tadi. Jadi 5, mengapa cryptocurrency dibuat? Paling tidak untuk membayang-bayangi fiat money ya, uang yang tadi yang beredar kayak dolar, kayak rupiah semacam itu, dan lebih demokratis semacam itu. Kita ngomongin nggak apa-apa, lanjut. Oke. Tadi ya, dari situ kita tahu tuh definisinya, hakikatnya. Tinggal kalian kembangin aja yang lain-lain ya. Oke, kita lanjut yang wabihakin masumya ilmul illati, wabihakin, dan sesungguhnya masumya, sesuatu yang dinamakan ilmul illatil ula, ilmu sebab pertama, itu al falsafah al ula ya. Kembali ke yang dibahas minggu yang lalu, yang disebut dengan ilmu penyebab pertama adalah filsafat pertama ya. Ini sekarang kita bahas tentang sebab pertama. Jadi ada dari sekian, tadi kan ada sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Nah, ini ada pembahasan lagi sebab pertama ya, atau prima causa. Nah, yang mengkaji ini adalah filsafat pertama. Ya, sebab pertama dikaji oleh filsafat pertama. Oke. Id jami'u bakil falsafah. Kenapa ini disebut sebagai filsafat pertama? Karena mengkaji sebab pertama ya. Selain itu alasannya apa?
Jami'u bakil falsafah, semua falsafah yang lainnya, sisa-sisa falsafah yang lainnya, semua filsafat selain filsafat pertama, itu muntawin fi ilmiha, tercakup di dalam filsafat pertama. Ya. Wa idhiya, karena yang dibahas filsafat pertama itu kan sebab pertama. Idhiya illah al-ula, itu awalun bisyaraf. Sesuatu yang pertama dalam hal kemuliaannya, yang paling mulia pertama, itu adalah al-illah al-ula. Wa awalun bil jinsi, dia adalah jenis yang pertama. Wa awalun bitartib, dan dia adalah urutan yang pertama. Min jihati syai' al-aikoni ilmiyatan, dari sisi sesuatu yang terpercaya secara ilmiah. Wa awalun bizaman, sebab pertama adalah sebab yang pertama secara zaman, yang awal ada dari sisi waktu. Idhiya illatuz zaman, karena sebab pertama adalah sebab adanya waktu. Berarti illah al-ula apa maksudnya? Siapa itu? Sebab pertama berarti apa? Tuhan, ya. Filsafat pertama itu mengkaji Tuhan. Maka yang kemarin saya sebut, filsafat pertama itu teologi. Jadi ilmu tertinggi dalam hal ini adalah ilmu tentang ketuhanan. Dan filsafat yang pertama itu mengkaji tentang Tuhan. Ya. Kalau sekarang, kemarin saya sudah singgung ya, kalau sekarang ya hal ini dipertanyakan ya. Tapi kita melihat kontekstualisasi ya, kontekstualisasi teks dengan kondisinya. Saat itu Al-Kindi hidup di era Abbasiyah, yang mana Abbasiyah zaman itu dikuasai oleh Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah adalah kaum rasionalis, teolog rasional. Teolog itu konsentrasi utamanya mengkaji tentang Tuhan. Ya. Di zaman itu ngomongin Tuhan itu keren banget, Mas. Keren. Orang intelek itu ngomongin Tuhan. Sekarang kita ngomongin Tuhan diketawain gitu nih ya. Ya biasanya kalau anak-anak biasa tuh Tuhan kok diomongin, gitu kan? Perut lapar nih kita omongin kan gitu kan. Iya. Tapi zaman itu memang kajian tentang Tuhan itu dianggap sebagai kajian yang terkeren dan tertinggi. Mungkin ilustrasinya semacam ini. Karena kepercayaan kepada Tuhan sangat tinggi ya. Maka kemudian ya ilmu tertinggi adalah tentang Tuhan ya. Pengandainya begini. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan adalah yang maha, ya, maka pengetahuan tentang yang maha itu adalah pengetahuan yang tertinggi. Benar nggak? Kalau yang maha itu kita anggap sebagai yang tertinggi, maka pengetahuan tentang yang maha itu adalah pengetahuan yang tertinggi. Logikanya semacam itu. Dan sejauh kita masih mempercayai Tuhan, dan Tuhan itu yang maha, dan Tuhan itu yang maha tinggi, misalnya gitu ya, maha sempurna, maha adil, maha baik, maha benar, maha indah, maka ilmu tentang Tuhan itu adalah ilmu yang paling benar. Ilmu tentang yang paling benar maksudnya. Ilmu tentang yang paling baik, ilmu tentang yang paling indah, dan ilmu adalah ilmu yang paling tinggi. Semacam itu. Filsafat sejauh itu adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu, dan segala sesuatu itu hakikatnya disebabkan oleh penyebab pertama yang kita bahas sebagai Tuhan di agama. Maka filsafat pertama adalah filsafat tentang sebab pertama adalah Tuhan, dan itulah filsafat yang tertinggi. Jadi urutannya semacam itu. Sampai detik ini sebenarnya ya masih tetap relevan bagi kalangan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, repotnya kalau orang nggak percaya dengan Tuhan. Ya, misalnya saya ada orang kawan ateis lah, yang
Pakai tapi ini bahasanya bahasa Padang. Ada yang paham bahasa Padang nggak? Tak ada Tuhan kita batahang kata dia itu. Tak ada Tuhan kita masih bertahan. Tak ada uang kita mati kata dia. Kalau nggak ada Tuhan kita mati, nggak ada uang kita mati. Nah, jadi Tuhannya uang gitu. Tapi itu berarti dia menuhankan uang kan? Uang. Nah itu menuhankan uang itu ya rendah kan? Karena ya oke lah, kita hidup perlu uang, tapi yang jadi persoalan apakah dengan uang itu yakin kita sungguh-sungguh bahagia dengan uang? Memang kita dengan uang kita mungkin untuk bahagia, tapi apakah bersama uang yang banyak orang itu pasti bahagia? Enggak juga ya. Kalau misalnya uang itu adalah standar kebahagiaan tertinggi dan itu adalah Tuhan, ya gitu. Maka kita tidak akan menemukan orang yang kaya raya, terkenal pula, bunuh diri, stres. Tapi ada kan, orang kaya raya stres itu ada. Padahal duitnya banyak, beli apa aja bisa, ya kan? Artinya bukan tujuan utama. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki apa-apa, sepertinya tidak memiliki apa-apa, tapi damai. Kan kalau ketemu bahasa orang-orang biksu, ya, ketemu kalau di Islam mungkin orang katalah sufi, sungguh-sungguh sufi gitu ya. Orang yang damai gitu, gak perlu apa-apa. Nggak tahu kalau di Muslim kita nyari kayak gitu, minimal kalau kita bisa dapat kalau di Iran ya. Khomeini ya, itu beliau padahal pemimpin besar satu negara, beliau hidupnya sangat sederhana. Kalau di Mesir contohnya Syekh Ashar itu seharusnya beliau apapun ya yang beliau butuhkan itu ada, tapi beliau kehidupannya sederhana. Nah, dibandingin orang yang kaya raya, beliau secara material beliau tidak sekaya itu, tapi damai. Itu jauh lebih damai. Dan kehidupan kalau bukan kedamaian apalagi mau dicari, ya kan? Misalnya itu tadi. Nah, damai itu kenapa kayak misalnya tadi Syekh Ashar, kemudian Khomeini, kemudian tadi Bunda Teresa, kalau Hindu siapa? Gandhi, ya misalnya di Hindu Gandhi misalnya. Kalau di Budanya siapa? Tokoh apa? Lupa lah. Tapi tadi misalnya Gandhi, hidupan cuma pakai pakaian yang sederhana, tapi dia damai, gitu aja. Itu ya karena mereka percaya dengan Tuhan tadi. Terus pasrah bongkoan. Kalian sedang ada hajat tertentu dan kalian mentok, kemudian pasrah saja, itu damai loh. Saya nggak saya. Orang ngejur sampai maksimal mungkin, tapi kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, wala haula wala, damai. Percaya sama saya. Ini saya ngomong kayak gini karena saya praktekin. Jadi usaha semaksimal mungkin, tapi kemudian hasbunallah wa ni'mal, cukup ya Tuhan, wala haula wala quwwata, itu damai. Wallahi demi Tuhan. Gitu. Jadi kedamaian sesungguhnya ada di situ, ya. Nah, tadi di sini saya dalam hal ini yang membela Al-Kindi bahwa ketika dia meninggikan ilmu ketuhanan ya karena memang pada taraf tertentu kita hanya kembali ke situ dan damai semuanya. Oke, pas jam 9. Ada yang mau respon, bertanya? Monggo kalau ada. Mau nanya? Kalau tidak saya tutup saja ya. Ya, oke. Kalau mau ngobrol-ngobrol setelah ini nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.